Yesus sebagai Tuhan dan Raja, artinya ada penaklukan diri pada pemerintahan Allah. Kita gak akan pernah bisa mengalami perubahan kalau kita yang memerintah hidup kita, kita yang mengatur hidup kita. Karena aturan kita itu pasti aturan yang salah. Tapi kalau kita menundukkan, menaklukkan diri pada pemerintahan Allah, maka perubahan itu pasti akan terjadi. Ayat yang terakhir kita baca Filipi pasal 3 ayat 10 dan ayat yang ke-11, 2-3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya apa? Beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Katakan amin. Ini Paulus yang punya kehendak bebas untuk menentukan pilihan, mengenal Tuhan, mengalami kuasa kebangkitan dalam persekutuan penderitaan. Itu bukan hal yang mudah, Bapak Ibu Saudara. Kita kalau cuma membaca ayat-ayat ini sepintas, waduh rasanya gampang ya. Seperti apa yang Paulus tetapkan, memilih, menghendaki untuk mengenal Dia. Itu harganya, itu nyawa, itu pengorbanan, dan dia buktikan dia harus mati di dalam penjara. Tapi lihat, dia menghendaki, dia memilih, memutuskan, menetapkan untuk mengenal, mengalami Tuhan, mengalami kuasa kebangkitannya. Itu melalui persekutuan dalam penderitaannya. Kita tidak akan bisa mencapai keserupaan dengan Kristus kalau tidak mengalami penderitaan Kristus. Ini berat, Bapak Ibu Saudara. Mengiring Tuhan itu tidak semudah seperti yang dikhotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan yang berkata bahwa wah ikut Tuhan itu jadi enak, jadi mudah ya. Bahkan ada teologi yang mengajarkan tentang teologi kemakmuran ya. Wah pokoknya nggak boleh sakit, nggak boleh menderita, nggak boleh susah. Kalau susah itu dikutuk, kalau sakit itu dosa. Itu kan ada pengajaran-pengajaran seperti itu ya. Tapi kita meyakini bahwa jalan bersama dengan Yesus ternyata ada persekutuan dalam penderitaan. Harus melewati via dolorosa, baru kemudian supaya akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi artinya harus sampai mati bersama dengan Kristus baru mengalami kebangkitan. Tidak ada orang yang disebut bangkit dari antara orang mati kalau dia nggak pernah mengalami kematian. Paulus mengalami itu, dia sudah mati, menyatu dengan kematian Kristus, baru kemudian dia bisa berkata dia beroleh kebangkitan di dalam Kristus. Kita pun bisa berkata bisa beroleh kebangkitan di dalam Kristus kalau kita sungguh-sungguh bisa mengalami dalam persekutuan kematian Kristus, penderitaan Kristus. Kita mungkin baru sekian, baru sangat sedikit sekali kita mencicipi bagian penderitaan Yesus. Ya tadi pagi saya cerita, saya nonton The Passion of the Christ, itu bukan nonton filmnya semalam ya. Tapi lihat kesaksian dari orang-orang yang mengambil peran sebagai aktor-aktor di film itu ya. Yang pertama itu Jim apa itu, saya lupa belakang ini. Dia yang memerankan tentang Yesus. Waduh, kesaksiannya itu sangat menggetarkan Bapak Ibu Saudara ya. Dan wajahnya memang mirip sekali seperti yang di foto-foto. Tinggi badannya, perawakannya luar biasa. Dia orang negara bagian Amerika di Washington, bersama dengan istri mereka melayani Tuhan hari ini dengan luar biasa. Waduh. Dan dia mengalami perubahan hidup itu ketika dia memerankan tokoh Yesus itu. Bagaimana dia merasakan penderitaan. Kalau Bapak Ibu nonton nanti kesaksiannya itu, saya mencatat ada begitu banyak penderitaan yang harus dia alami dalam peristiwa syuting film itu ya. Bahu kanannya atau bahu kirinya itu lepas ya, waktu dia digantung di salib. Waktu salib dibalikin itu dia mengalami retak. Bahkan dia ketika dicambuk itu benar-benar kena gitu ya, karena ada bahasa yang nggak nyambung dengan orang-orang Romawi ya, orang-orang Itali waktu itu yang diperankan sebagai serdadu-serdadu Romawi, kena cambuk, luka ya, dan itu membuat dia terlempar pingsan ya, mengalami luka. Belum lagi ketika digantung itu dia disambar petir, itu benar-benar disambar dia bilang, dan dia bilang itu udah
saya udah berserah deh, wah nyawa saya habis lah, udah mati. Orang pikir semua perang, padahal dia ngalamin. Dan dia harus mengalami paru-paru basah karena dinginnya suhu yang waktu mereka syuting itu. Sampai kemudian terakhir dia mengalami operasi jantung. Ya. Jadi penderitaan yang dia alami yang seharusnya orang bangga ya, karena dia dan dia bilang memang secara manusia itu ditonton oleh jutaan, ya bahkan itu termasuk film yang sangat laris di Hollywood yang mengalahkan film-film yang lain. Tapi kemudian karena film itu dia juga ditolak, ya tidak lagi menjadi aktor karena dianggap film itu terlalu ekstrim gitu. Jadi begitu banyak penderita, tapi dia bilang gak peduli. Yang penting saya gak kehilangan Yesus. Wah ini dahsyat. Bahkan seorang yang namanya siapa lagi, dia memerankan Barabas, itu juga ketemu Yesus, berjumpa dengan Yesus karena memerankan seorang penjahat yang dibebaskan. Dia bilang waktu matanya memandang mata si Jim ini ya, yang memerankan Yesus, waduh ada gejolak, ada getaran spiritual yang terjadi. Itu dibilang diulang sampai 50 kali scene-nya untuk natap si Jim ini yang matanya bengkak gitu, yang sebab dipukulin, sedangkan dia lagi ketawa-ketawa mau bebas. Dia bilang tapi tatapan pertama waktu saya lihat, waduh itu benar-benar saya ketawa, tapi orang nggak tahu sebetulnya ada yang menggetarkan hati saya. Dan sejak saat itu orang lain setelah syuting ngumpul-ngumpul minum-minum, dia mengurung diri, ya ada sesuatu yang kosong, dia merenung ya betapa Yesus melakukan sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, ya mungkin tidak hal-hal seperti itu yang kita alami, tapi saya percaya ada pengalaman-pengalaman spiritual yang kita alami bersama dengan Tuhan. Percayalah itu yang akan terus mengubahkan hidup kita. Hanya bagaimana kita responi. Ayo responi, kasih Tuhan. Ya. Banyak mungkin kejadian-kejadian yang kita alami yang kadang-kadang kalau kita pikir iya ya, kalau bukan Tuhan saya udah gak ada di sini. Ya, nyaris. Hampir saja kita pulang aja dari jalan-jalan misalkan ya. Kalau kita lihat ada orang kecelakaan, ada orang, itu bukan kita syukurin, tapi kita bersyukur. Kenapa? Karena kita masih bisa pulang, ya bisa sampai di rumah, itu karena pertolongan Tuhan. Bukan karena ahlinya kita nyetir, karena hati-hatinya kita, bukan, tapi karena Tuhan yang melindungi kita. Apalagi keadaan di kota seperti ini, orang kita hati-hati, orang yang gak hati-hati bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Tapi percayalah kalau Tuhan kasih kesempatan kita supaya kita terus berubah, ya, yang mau katakan amin, berubah ke arah yang lebih baik. Ada kasih karunia Allah yang bekerja di dalam kita. Hari ini kita memperingati Paskah bukan hanya sekedar merayakan, tapi mari alami sebuah perubahan hidup. Ya, jangan hidup sama dari hari ke hari. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita semua anak-anak yang bisa mengukur perubahan apa yang sudah terjadi dalam hidup kita. Kalau jalani hari ini, ya besok sama aja, lusa sama aja, minggu depan sama aja. Itu artinya kita tidak mengalami perubahan, tidak ada progres. Tapi mulai cari tahu Tuhan, apa yang saya harus tingkatkan, apa yang terus saya harus kejar, apa yang terus saya harus lakukan. Saya percaya seperti kalimat dari Tuhan itu sangat rindu, ya, dan dia sangat ahli, sangat mampu untuk mengubahkan kita. Namun respon kita harus merespon dengan benar. Tuhan, saya mau diubahkan oleh Tuhan. Tuhan pasti mengubahkan kita. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada sore dan malam. Mari kita naikkan satu pujian. Terima kasih untuk kalian, untuk bukti penggenapan janji-Mu melalui kebangkitan. Kami percaya Yesus yang sudah berjanji pasti akan menggenapi. Kami tidak akan mengalihkan fokus kami kepada yang lain. Kami hanya mau berfokus kepada apa yang Engkau janjikan, karena janji-Mu itu ya dan amin. Janji-Mu itu bukan hanya membawa kami kepada kebahagiaan, kesenangan, damai sejahtera dan sukacita,
tapi janji yang membawa kepada hidup yang kekal, hidup yang kekal, yang tidak bisa diberikan oleh siapapun, oleh apapun, hanya bisa diberikan oleh Yesus Kristus. Biar sore hari ini kami kembali menguatkan keyakinan kami, komitmen kami. Kami mau mempercayai Engkau tidak dengan sia-sia, tapi kami mau berpegang. Kami mau semakin serius dengan Tuhan, semakin bersungguh-sungguh. Kami tahu banyak hal yang kami lakukan itu sia-sia, tidak sungguh-sungguh, tidak serius. Banyak hal yang kami kerjakan hanya karena tugas, hanya karena tuntutan, hanya untuk dilihat orang lain, hanya butuh penilaian, validasi dari orang-orang di sekitar kami. Karena mungkin kita dikenal, diketahui sebagai orang Kristen, kita melakukan ibadah, kita melakukan pelayanan, itu semua karena hanya ingin diakui. Tapi hari ini kami janji Tuhan, kami janji kepadamu, kami mau mengalami perubahan hidup, dilihat gak dilihat orang, diketahui gak diketahui orang. Kami sedang berurusan dengan Tuhan. Kami harus mengejar hadir-Mu. Kami harus masuk lebih dalam persekutuan dengan penderitaan Kristus, supaya kami bisa mati bersama dengan Kristus, mematikan segala keinginan-keinginan duniawi, keinginan-keinginan daging kami, keinginan dosa, keinginan yang menyesatkan kami. Kami buang, kami matikan semuanya, supaya pada akhirnya kami beroleh persekutuan dalam kebangkitan Kristus. Ada perubahan hidup yang terjadi, hidup yang bermakna, hidup yang mengalami kelimpahan, hidup yang berkualitas, hidup yang bisa menjadi garam dan terang. Tolong kami Tuhan, siapapun kami, malam hari ini kami mau mengalami perubahan hidup di dalam Tuhan. Hari ini kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah. Sucikan, kuduskan kami, urapi kami ya Tuhan, urapi hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari berdiri bersama-sama di hadirat Tuhan. Kau telah buktikan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur, amin, yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya
kepada-Mu ya Tuhan, bukan hanya dengan kata-kata kami, tapi tindakan nyata. Kami mau taat melakukan firman-Mu ya Tuhan. Hari ini kami boleh memperingati hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus, yang bukan hanya rela mati bagi kami, rela memberi hidup bagi kami, tapi Engkau juga membuktikan bahwa kami Tuhan yang layak kami percayai, Tuhan yang hidup, yang bangkit mengalahkan maut, sehingga kami punya pengharapan yang pasti di dalam Engkau. Kami memiliki kepastian selamat. Kami memiliki pengharapan bahwa setiap janji-Mu itu pasti digenapi. Dan melalui kebangkitan Yesus hidup kami pasti diubahkan oleh Tuhan. Setiap apa yang mengikat kami akan dilepaskan di dalam nama-Nya. Itu sebabnya kami yakini ada kuasa di dalam tubuh dan darah-Mu, yang sebentar lagi kami akan bersekutu dengannya. Mari umat Tuhan, angkat roti di tangan kanan sebelum akan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka cawan anggur tangan kanan, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan kalian, kuasa kebangkitan, hidup kami dipulihkan, hidup kami diubahkan, lepaskan yang terikat, lepaskan yang terikat, pulihkan kami, pulihkan kami, ada kuasa dalam nama. Oh, jangan kami mau diubahkan oleh
hidup kami. Kami rindu bukan hanya kami menjadi orang Kristen yang biasa, tapi kami mau lebih sungguh-sungguh mempercayai Engkau, berpegang teguh pada berita Injil. Kami mau taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan firmankan dalam hidup kami. Kami berjanji ya Tuhan, siapapun kami malam hari ini, kami mau hidup kudus, kami mau hidup saleh, kami mau hidup taat, kami mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Hamba berdoa kalau ada segala ikatan-ikatan roh yang bukan dari Tuhan, roh zina, roh pornografi, roh ikatan gadget, aku patahkan, aku putuskan dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, kuasa kemenangan, kuasa kebangkitan Kristus itu terjadi bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus, segala dosa apapun yang mengikat kami diputuskan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus terjadi kebebasan hari ini, terjadi perubahan hidup, terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya, semua katakan amin. Selamat duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan pengumuman. Puji nama Tuhan. Kita beri kesempatan untuk mengembalikan dari Tuhan pada malam hari ini. Dan dengan kepala kita bersama berdoa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini ucap syukur kepada untuk anugerah rahmat berkat Tuhan yang tidak pernah henti-hentinya. Kami nikmati, kami alami dalam hidup kami ya Bapak, baik kami secara pribadi maupun keluarga kami. Kami mengucap syukur Tuhan kepadamu. Dan pada kesempatan sore malam hari ini Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik untuk menepati setiap kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan memberkati setiap kami yang penuh taat akan firman Tuhan. Terpuji namamu, kami memberi dengan sukacita dan hati bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan pesan sebelumnya kita akan membacakan untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan April 2026. Tanggal 2 April yang berulang tahun adalah Saudara Dita. Tanggal 4 kemarin yang berulang tahun Ibu Cilaura. Tanggal 7 nanti Saudari Tesalonika. Tanggal 11 ada 2 orang. Yang pertama anak KB dan yang berikutnya Ibu Dian Devi. Nama Tuhan yang berikutnya tanggal 12 yang berulang tahun Opung Diana. Tanggal 13 Saudara Yosua Luasa dari Pak Dian. Dan yang terakhir tanggal 14 April yang berulang tahun adalah Saudari Zelda. Secara khusus nanti Bapak Gembala akan mendoakan seluruh jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan April 2026. Baik, puji nama Tuhan. Akan melakukan waktu sepekan. Yang pertama tetap setia dalam pembacaan firman Tuhan tetap pasal setiap harinya. Kita renungkan bagian di media sosial WhatsApp grup yang sudah disediakan.
Dan tetap setia dalam doa sepakat setiap hari Senin sampai hari Kamis jam 9 malam via Zoom, dan doa fajar setiap hari Senin dan hari Kamis via Zoom jam 4.30 pagi. Buat jemaat Tuhan, bersama-sama kita tetap setia dalam ibadah praise and worship di gereja di tempat ini jam 8 malam, dan di hari Jumat pula kita bersepakat untuk berpuasa. Buat teman-teman Youth Impact Generation, hari Sabtu jangan lupa tetap setia, tetap antusias untuk datang ibadah Youth Impact Generation hari Sabtu jam 6 sore di gereja di tempat ini. Dan untuk komsel-komsel yang sudah disediakan, yang sudah terbuka bagi seluruh jemaat Tuhan, mari kita sama-sama aktifkan dan melibatkan diri kita untuk ikut ibadah komsel. Yang pertama hari Senin di Youth Impact Generation 1 bulan 2 kali. Hari Rabu untuk komsel Efesus untuk di zonasi area harapan di sekitarnya jam 7 malam hari Rabu, dan Philadelphia di hari Rabu dan hari Kamis. Hari Rabu untuk area MGC geser ke sebelah kanan sampai ke Baulan sekitarnya, dan hari Kamis di area Harapan Mulia dan sekitarnya. Dan berikutnya untuk wanita hebat, ibadah wanita hari Sabtu jam 5 sore di rumah Ibu Wati dengan tema karya salib Kristus membawa kemenangan, Roma 5 ayat 12 sampai 21. Demikian untuk warta sepekan kita pada malam hari ini. Sampai kita berjumpa kembali dalam ibadah berikutnya. Mari bersama bagi berdiri dan yang bukannya datang. Setiap kesempatan bagi kami Bapak, supaya kami semakin melakukan dan membesarkan nama Tuhan dari hidup kami Bapak. Untuk itu Tuhan, malam ini Tuhan, kami mau mengambil komitmen Tuhan. Kami mau katakan ini kami Tuhan, lakukanlah yang menjadi bagian Tuhan dari hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan melangkah terus maju, dan kami akan melihat masa depan yang cerah di depan kami bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sangat hebat, yang sangat kuat, yang sangat membentuk kami pada malam hari ini Bapak. Mau kami akan terus mengalami yang namanya progres Tuhan. Kami tidak mau stuck Tuhan di tempat, tapi kami mau mengalami progres dari hidup kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan terus tertanam di hati kami Bapak. Bukan cuma hari ini kuasa kebangkitan yang kami
kami saksikan, tapi terus Tuhan kami kembangkan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa buat hamba-Mu yang menjadi berkat bagi kami pada malam hari ini. Tuhan terus berkati, Tuhan terus melimpahi berkat-berkat hikmat daripada Tuhan Yesus. Biar Tuhan segala kerendahan hati itu menjadi milik dan bagian dari Bapak Gembala kami Tuhan. Biar setiap pelayanan yang memberkati Tuhan, biar setiap pelayanan yang membesarkan nama Tuhan, biar setiap pelayanan yang membawa nama Tuhan di mana berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terus menyerahkan Ibu Hilda, Bapak Gembala, dan kedua hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan percayakan menjadi pemimpin kami di tempat ini Tuhan. Biar dia Tuhan terus pimpin untuk menggembalakan kami di tempat ini Bapak. Kekuatan, kesehatan Tuhan limpahkan hari demi hari ya Tuhan. Biar setiap apapun yang menjadi kerinduan Tuhan tergenapi lewat pelayanan kedua hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami terus membawa gereja-Mu Tuhan. Kami percayakan Bapak gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa ada anak-anak-Mu yang terus berdoa bagi bangsa ini, karena kami tahu Tuhan, gereja ini akan menjadi jawaban Tuhan, menjadi jawaban Bapak di kota Bekasi, di dalam keluarga kami, bahkan di dalam lingkungan pekerjaan kami juga Tuhan Yesus. Berkati setiap komisi yang ada Bapak, dari sekolah minggu, youth, WBI, PBI, dan seluruhnya Tuhan. Kami percaya Bapak, wadah ini menjadi penyelamat Tuhan. Kami akan bertumbuh, kami akan diajar, dan kami akan tumbuh bersama Tuhan, menyaksikan kebesaran nama Tuhan. Kami percaya tidak ada perseteruan Tuhan. Kami percaya unity yang terjadi Bapak. Semakin Tuhan limpahkan kasih karunia-Mu Tuhan. Tidak ada perbedaan Tuhan, tapi kami jadikan perbedaan itu menjadi kesatuan hati kami Tuhan. Kami mau bertumbuh bersama Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, setiap komisi akan terus bergerak maju membawa nama Tuhan. Kami terus juga Tuhan berdoa bagi bangsa kami. Kami percaya Bapa, bangsa kami akan mengalami pemulihan Tuhan. Shalom Indonesia. Diberkatilah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Diberkatilah gereja-gereja-Mu Tuhan. Diberkatilah pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia. Kami terus berdoa Tuhan, hujan pertobatan terjadi bagi bangsa kami Tuhan. Biar Tuhan pemimpin kami juga berubah Tuhan. Lewat kejadian-kejadian yang ada, mereka terus memperbaiki diri Tuhan, menjadikan segala sesuatunya untuk turut ambil bagian, menjadikan perubahan di bangsa kami Tuhan. Juga terus Tuhan membuka setiap hati para gembala-gembala gereja-gereja yang ada di bangsa ini Tuhan, untuk membuka mata rohani Bapak, bahwa setiap yang terjadi harus menjadi tanggung jawab kami. Kami terus berdoa, kami mengambil Tuhan, setiap gereja yang ada di Indonesia mengambil bagian untuk berdoa, berdiri bagi bangsa ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sungguh kami bersyukur pada hari ini. Kami sangat diberkati Tuhan. Ibadah 1, ibadah 2, kami sungguh diberkati Tuhan Yesus. Kami percaya kami membawa berkat ini keluar Tuhan. Tidak sampai bagi kami saat ini, tapi kami membawa pelita itu bagi orang-orang di sekeliling kami, bagi keluarga kami terutama ya Tuhan Yesus, bagi orang-orang yang ada di tempat kerja kami, tempat di sekolah kami Tuhan, lingkungan sepermainan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan mampukan kami untuk menjadi berkat. Tuhan mampukan mulut kami untuk berbicara kebenaran tentang Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, ini yang menjadi kerinduan kami. Tuhan mampukan kami menjadi berkat. Dalam nama Yesus kami sungguh diberkati. Haleluya. Malam ini juga kami berdoa untuk anak-anak kami, saudara-saudara kami yang sudah berulang tahun dan akan berulang tahun di bulan April ini. Tuhan berkati dalam hidup, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan kita masa depan mereka, berkat sukacita, berkat damai sejahtera. Dan Tuhan akan memakai saudara-saudara kami yang berulang tahun ini menjadi alat bagi pemulihan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-hamba-Mu yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah 1, ibadah 2, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang dengan setia beribadah kepada Tuhan. Dan sekarang kami akan pulang ke rumah kami, biar kami pulang dengan berkat. Mengarahkan hatimu dan terima berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan berjalanlah dalam kehendak Allah. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan hikmat pengurapan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam ini sampai selamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan berkata bersama amin. Selamat hari Minggu, selamat hari Paskah bagi kita semua. Haleluya. Antusias.